kami dari kelompok 72 PB2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pragmatik dan Pengajaran Bahasa. Yang materi-materinya itu memuat tentang pragmatik menurut bahasa, terus ada hubungan antara pragmatik dengan kajian kurikulum. Selanjutnya ada latar belakang kemunculan pragmatik dalam pembelajaran bahasa, dan yang terakhir pembelajaran dengan berdasar pada pendekatan pragmatik. Untuk itu, kita simak penjelasannya berikut ini. Nama saya Lydia Zahra dari kelompok 7. Bagian pertama yaitu pragmatik menurut bahasa. Pragmatik menurut bahasa ini akan dijelaskan konsep pragmatik menurut bahasa, salah satunya yaitu Thomas Dallam Santoso tahun 2013. Pragmatik merupakan salah satu bagian dari kajian linguistik yang relatif masih muda usianya, namun telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pragmatik secara ringkas dapat didefinisikan sebagai studi tentang tindak komunikasi dalam konteks sosiokultural. Sebuah tindak komunikasi tentu melibatkan interaksi antara penutur dan mitra tutur, sehingga pragmatik dapat dipahami sebagai meaning in interaction. Levinson juga berpendapat bahwa pragmatik ialah kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Dari pendapat tersebut, dapat kita lihat bahwa pragmatik merupakan salah satu bidang kajian bahasa yang melibatkan unsur-unsur di luar bahasa di dalam pengkajian. Menurut Maidar Arsyad, pragmatik membaca pengkajian bahasa lebih jauh ke dalam keterampilan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi praktis dalam segala situasi yang mendasari interaksi kebahasaan antara manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, dari pendapat tersebut dapat terlihat bahwa orientasi pengkajian pragmatik adalah suatu komunikasi praktis di mana tataran praktis tersebut muncul berbagai faktor di luar bahasa yang memberikan makna proses komunikasi tersebut. Nah, Dapun Nababan mengungkapkan berapa faktor penentu dalam berkomunikasi. Ada 7 faktor yang berpenentu, yaitu siapa yang berbahasa dengan siapa. Maksudnya, penutur berbahasa dengan mitra tutur. Siapa mitra tuturnya, siapa penuturnya. Tuh. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan apa si penutur berkomunikasi atau berbicara dengan mitra tutur? Yang ketiga yaitu dalam situasi apa, di tempatnya di mana, waktunya kapan, dan lain sebagainya. Yang D dalam konteks apa? Konteksnya itu berupa peserta lain, kebudayaan, salah satunya suasana, dan lain-lain. Dengan jalur apa? Nah, penutur ini berbicara atau berkomunikasi dengan mitra tutur menggunakan jalur apa? Ataukah menggunakan jalur lisan atau jalur tulisan? Yang ke F, media apa? Media apa yang digunakan penutur untuk berbicara atau berkomunikasi dengan mitra tutur? Apakah dengan tatap muka, telepon, surat, dan sebagainya? Dan yang terakhir, dalam peristiwa apa? Peristiwa ini dapat berupa bercakap-cakap, ceramah, upacara, laporan, dan sebagainya. Ada juga pendapat lain yang lebih jauh merambah aspek lain di luar bahasa. Eni tahun 2004 berpendapat pengajaran bahasa Indonesia seharusnya berdasarkan pada dimensi kultural karena dalam pembelajaran itu diungkapkan gagasan mengenai masalah yang berkaitan dengan ilmu, teknologi, dan atau budaya yang sedang dipelajarinya. Pengajaran itu difokuskan pada kemahiran menggunakan bahasa yang benar, jelas, efektif, dan sesuai dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, dari pendapat Eni tersebut, beliau mencoba melibatkan dimensi kultural karena berkaitan dengan aspek kehidupan. Memang suatu bahasa pada akhirnya akan bersinggungan dengan berbagai aspek lain. Ketika manusia dalam menuangkan gagasan atau pikiran apapun, akan menggunakan suatu bahasa. Jadi, sangat berterima jika suatu pembelajaran bahasa harus berdasar pada kondisi praktis. Nah, dari pendapat tersebut didapat beberapa faktor yang mungkin sekali mempengaruhi proses tindak berkomunikasi, yaitu pelaku, tujuan, situasi, konteks, jalur, media, dan peristiwa.
Senada dengan Nababan, Suyono juga mengemukakan 3 konsep dasar dalam komunikasi. 3 konsep dasar tersebut berupa tindak komunikatif, peristiwa komunikatif, dan situasi komunikatif. Saya Suci Anissa dari kelompok 7. Hubungan antara pragmatik dengan kajian kurikulum. Pragmatik dan kaitannya dengan kurikulum. Apa sih kaitannya kurikulum itu dengan pragmatik? Nah, di sini ada fungsi pragmatik, yaitu membangun dan memfasilitasi komunikasi. Maka pemerintah dalam kurikulum 1984 memasukkannya sebagai suatu komponen kurikulum. Nah, hal ini juga sebagaimana ditulis oleh pakar bahasa dalam GBPP 1984, bahasa Indonesia adalah suatu komponen kurikulum baru yang disebut itu pragmatik. Komponen ini juga dianggap sebagai suatu bagian yang penting dalam kemampuan berkomunikasi atau keterampilan berbahasa yang ditentukan sebagai tujuan pengajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 1984 dan kurikulum sebelumnya, yaitu seperti kurikulum 1975. Pragmatik dan kaitannya dengan kurikulum. Pengetahuan pragmatik itu sejalan dengan konsep para pakar sebelumnya dan rekayasa pengetahuan yang distandarisasikan oleh para ahli pendidikan bahasa pada kurikulum 2013, yakni mengarahkan dan memfasilitasi siswa dalam menginterpretasi bahasa serta membentuk dan memproduksi bahasa sebagai bagian dari ekspresi diri secara tekstual dalam konteks situasi penggunaannya. Di Indonesia sendiri kita ketahui sudah banyak pergantian kurikulum, dan sampai saat ini yang kita gunakan adalah kurikulum 2013 yang menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP dan kurikulum nasional. Pada dasarnya dua model kurikulum ini sama, yaitu berorientasi pada suatu capaian kompetensi. Pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kurikulum juga diarahkan pada suatu kompetensi berbahasa, baik secara lisan maupun tulis. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan juga tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Dengan diterapkannya kompetensi berbahasa ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang menjadi tujuan pokok dari pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah pendidikan dasar sampai pada pendidikan tingkat tinggi. Pembelajaran bahasa sudah diarahkan kepada kemampuan berkomunikasi secara praktis. Untuk dapat mencapai suatu komunikasi dengan baik, tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan mempelajari bahasa secara struktural saja. Nah, hal tersebut juga dikarenakan adanya banyak faktor di luar bahasa nih yang dapat mempengaruhi proses dari berkomunikasi. Dalam hal ini, pendekatan pragmatik diharapkan cukup membantu dalam pembelajaran bahasa yang berorientasi pada tindak komunikasi secara praktis. Dalam kurikulum yang terbaru ini, dalam pembentukan arahan-arahannya juga sudah banyak melibatkan kajian pragmatik di dalamnya. Berbagai tuntutan kompetensi yang dihadirkan juga didasarkan pada tindak komunikasi atau pragmatik. Dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam pembelajaran sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengakomodasi tuntutan siswa mampu berkomunikasi secara efisien, efektif, juga sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Dari aspek mendengarkan, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis sudah didasarkan pada kebutuhan komunikasi praktis. Dan dalam pembelajaran 4 aspek tersebut selalu akan diarahkan sampai pada kemampuan untuk menangkap wacana yang terdapat di luar aspek kebahasaan secara struktural.
Selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar. Nah, gimana sih untuk menganalisis analisis pragmatik ini? Di sini ada KD 3.1, memahami struktur dan kaidah teks anekdot melalui tulisan. Poin A-nya memahami termasuk tindak dari ujar ilokusi, karena dapat menentukan dan menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot melalui tulisan. Maksim yang terdapat dalam memahami struktur dan kaidah teks anekdot melalui tulisan adalah maksim kuantitas dan kualitas, karena sudah memberikan informasi yang cukup, relatif, memadai, dan seinformatif mungkin. Jadi tindak ujarnya itu termasuk verba asertif. Nah, yang 3.2, membandingkan teks laporan hasil observasi melalui tulisan. Analisis pragmatiknya itu membandingkan juga termasuk ke dalam tindak ujar ilokusi, karena petutur meminta untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara dua teks. Maksim yang terdapat dalam membandingkan teks laporan hasil observasi adalah maksim kuantitas juga kualitas, karena sudah memberikan informasi yang cukup, relatif, memadai, dan seinformatif mungkin. Tindak ujarnya juga termasuk verba rogatif. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Siti Holija dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang kemunculan pragmatik dalam pembelajaran bahasa. Untuk lebih jelas tentang materi ini, disimak ya penjelasannya. Setelah mempelajari materi sebelumnya, yaitu tentang hubungan pragmatik dengan kajian kurikulum, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang latar belakang kemunculan pragmatik dalam pembelajaran bahasa. Latar belakang kemunculan pragmatik dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, munculnya istilah pragmatik yaitu dari seorang filsuf yang bernama Charles Morris pada tahun 1938. Kemudian, Charles Morris aslinya ia mengolah kembali pemikiran para filsuf pendahulunya seperti Locke dan French. Kemudian, Charles Morris membagi semiotik menjadi 3 cabang, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Arti pragmatik yang dikemukakan oleh Morris yaitu tentang mengkaji hubungan antara tanda dengan penafsir. Tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah tanda bahasa. Setelah mempelajari tentang latar belakang munculnya istilah pragmatik, di sini saya akan membahas yang pertama dari Halliday. Pada tahun 1960, ia mengembangkan teori sosial mengenai bahasa yang memandang bahasa sebagai fenomena sosial. Kemudian, di Amerika, karya filsuf Austin pada tahun 1962 dan muridnya banyak mengilhami perkembangan pragmatik. Dalam karya Austin, ia mengemukakan gagasannya mengenai tuturan performatif dan konstatif. Kemudian gagasan penting lainnya adalah tentang tindak lokusi, ilokusi, perlokusi, dan daya ilokusi tuturan. Ada beberapa pemikiran pragmatik lainnya, yaitu Shirley pada tahun 1969 ia mengembangkan pemikiran Austin. Kemudian ia mencetuskan teori tentang tindak tutur dalam kajian pragmatik. Tindak tutur yang tidak terbatas jumlahnya itu dikategorikan berdasarkan makna dan fungsinya, yaitu menjadi 5 macam. Yang pertama, representatif, yang kedua direktif, yang ketiga ekspresif, yang keempat komisif, dan yang terakhir deklaratif. Dan ada tokoh Grech pada tahun 1975 mencetuskan teori tentang prinsip kerjasama dan implikator percakapan. Menurut Grech, prinsip kerjasama adalah prinsip percakapan yang membimbing pesertanya agar dapat melakukan percakapan secara kooperatif dan dapat menggunakan bahasa secara efektif dan efisien. Kemudian, prinsip ini terdiri atas 4 bidang. Yang pertama, kuantitas,
kedua kualitas, ketiga relasi, dan yang terakhir cara. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang latar belakang kemunculan pragmatik di Indonesia. Yang pertama, istilah pragmatik secara nyata di Indonesia muncul pada tahun 1984, yaitu ketika diberlakukannya kurikulum sekolah menengah atas pada tahun 1984. Dalam kurikulum ini, pragmatik merupakan salah satu pokok bahasan bidang studi bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa karya mengenai pragmatik mulai bermunculan pada saat itu. Yang pertama, diawali oleh Tarigan pada tahun 1986 yang membahas tentang pragmatik secara umum. Yang kedua, Nababan pada tahun 1987 dan Suyono pada tahun 1990. Juga masih terkesan memperkenalkan apa itu pragmatik. Selanjutnya, buku pragmatik pertama yang tergolong kritis adalah karya Bambang Kaswanti Purwo pada tahun 1990 dengan judul Pragmatik dan Pengajaran Bahasa, dan karya Wijana pada tahun 1996 yang berjudul Dasar-Dasar Pragmatik sudah menuju ke arah pragmatik yang lebih lengkap dan mendalam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ludi Azhara. Poin 4, yaitu pembelajaran dengan berdasar pada pendekatan pragmatik. Pada poin ini akan disajikan beberapa contoh dan juga tindakan yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam pembelajaran melalui pendekatan pragmatik. Nah, pada bagian ini akan dipaparkan contoh berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang didasarkan pada kemampuan pragmatik. Nah, sampel yang kami ambil ini adalah pembelajaran pada tingkat SMA kelas 10 semester 1. Nah, aspeknya ini adalah berbicara dengan standar kompetensinya, yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi melalui kegiatan berkenalan, diskusi, dan bercerita. Dan kompetensi dasarnya itu yaitu memperkenalkan diri dan orang lain di dalam forum resmi dengan intonasi yang tepat. Nah, dalam rencana pembelajaran ini, siswa diarahkan untuk mampu memperkenalkan diri dalam suatu forum resmi. Nah, dalam hal ini guru harus memberi arahan materi sebelum siswa mempraktekkan kompetensi tersebut, yaitu memperkenalkan diri dalam forum resmi. Dalam arahannya, guru juga harus menyampaikan materi bahwa memperkenalkan diri maupun orang lain harus memahami situasi yang ada dalam forum tersebut. Nah, dalam materi ini, jelaslah bahwa unsur-unsur di luar bahasa mulai diperhatikan. Dengan kata lain, kemampuan pragmatik mulai diperkenalkan pada siswa. Lebih lanjutnya, guru juga menerangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara atau memperkenalkan diri di dalam forum resmi, seperti forum tersebut dihadiri oleh siapa, orang yang diperkenalkan itu siapa, status atau kedudukannya dalam forum itu, situasi yang dihadapi seperti apa, tujuannya apa, dan berbagai hal lain yang perlu diperhatikan. Nah, hal-hal tersebut harus mengacu pada kajian pragmatik. Nah, selanjutnya guru juga harus menciptakan suatu situasi atau kondisi pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa dapat diberi kesempatan untuk menunjukkan kompetensinya tersebut. Nah, dengan memberikan peran-peran tertentu, siswa dihadapkan pada suatu situasi seperti yang diharapkan untuk belajar menghadapi situasi tertentu. Nah, dalam hal ini, guru harus dapat memberikan suatu suasana dalam forum resmi dan siswa dapat diberi kesempatan untuk menunjukkan kompetensinya, yaitu memperkenalkan diri dalam forum resmi dengan baik dan benar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom yang disediakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.